Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat dan penuh kebahagiaan Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi modul 2.2. Masih bersama saya Kholistatul Hikmah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tuban. Dalam merefleksikan modul 2.2 ini, saya menggunakan refleksi model 4F. Yang pertama, facts. Pembelajaran modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional dimulai dengan alur merdeka yang dimulai dari diri. Mulai dari alur pertama, alur mulai dari diri, menjawab beberapa pertanyaan di LMS sebagai refleksi individu selama menjadi seorang pendidik. Tentunya telah mendapatkan banyak pengalaman yang mengarah pada pembelajaran sosial dan emosional. Setelah itu memasuki alur kedua, yaitu eksplorasi konsep. Pada alur eksplorasi konsep, calon guru penggerak belajar secara mandiri melalui materi-materi yang disajikan dalam forum LMS. Memasuki alur ketiga, yaitu ruang kolaborasi yang dibagi menjadi 2 sesi. Ruang kolaborasi ini dipandu oleh fasilitator Ibu Niswatul Arifah. Ruang kolaborasi sesi pertama dimulai dengan refleksi materi pada eksplorasi konsep. Sejauh mana pemahaman calon guru penggerak pada materi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian kesepakatan kelas dalam pembelajaran dan diskusi kelompok berdasarkan kelompok yang telah dibagi, yaitu mendiskusikan bagaimana pengimplementasian pembelajaran sosial dan emosional di sekolah. Dilanjutkan dengan ruang kolaborasi sesi kedua, yaitu kami calon guru penggerak melakukan presentasi hasil diskusi kelompok. Alur yang keempat yaitu demonstrasi kontekstual, yaitu calon guru penggerak diminta untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sosial dan emosional. Saya membuat RPP pembelajaran sosial dan emosional yang terintegrasi dalam kurikulum akademik. Selanjutnya, alur yang kelima adalah elaborasi pemahaman. Pada alur ini, calon guru penggerak mendapat penguatan tentang materi pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya, alur yang keenam adalah koneksi antar materi, mengaitkan materi pembelajaran sosial dan emosional dengan materi yang telah didapatkan pada modul sebelumnya. Kemudian yang kedua, feelings. Sebelum mempelajari modul 2.2 ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional ini akan tumbuh pada murid seiring dengan tingkat kedewasaan pada dirinya. Ternyata hal-hal yang saya pikirkan belum sepenuhnya tepat. Saya merasa masih banyak kekurangan pada diri saya dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional ini. Untuk itu, saya berharap saya dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional ini baik secara eksplisit maupun secara terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Hal yang saya tidak sadari juga sebetulnya ada juga yang sudah diterapkan dalam pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran, yaitu seperti keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam pembelajaran secara berkelompok. Dengan mempelajari modul 2.2 ini, pembelajaran sosial dan emosional saya semakin memahami bahwa keterampilan sosial dan emosional murid pun perlu dilatih agar mereka siap dalam kehidupan ke depannya. Baik itu dalam kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah findings. Pembelajaran yang didapatkan dalam modul ini banyak sekali. Di antaranya yaitu pemahaman tentang pembelajaran sosial dan emosional yang penting untuk diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Saya juga memahami tentang 5 kompetensi dalam pembelajaran sosial dan emosional. Di antaranya, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri.
dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri sendiri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kemudian manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kemudian kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi, yaitu membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan mengambil pilihan-pilihan yang membangun berdasarkan kepedulian dan berlaku untuk mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being. 5 kompetensi sosial dan emosional ini berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yang merupakan nilai kebajikan yang menjadi tujuan dari kurikulum pendidikan. Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran penuh adalah teknik stop, yaitu berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, dan selesai kemudian lanjutkan kembali aktivitas yang akan dilakukan. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional dapat dilakukan dengan pembelajaran secara eksplisit dan terintegrasi dalam kurikulum akademik. Kemudian yang keempat adalah future. Setelah pembelajaran pada modul ini, penerapan dan perubahan yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran, baik secara eksplisit maupun terintegrasi dalam kurikulum akademik maupun iklim dan budaya sekolah. Selain itu, saya akan menginformasikan kepada warga sekolah tentang pembelajaran sosial dan emosional, serta berkolaborasi kepada orang tua agar pembelajaran sosial dan emosional ini dapat terlaksana dengan optimal. Dengan mempelajari modul ini dan melakukan penerapan pembelajaran sosial dan emosional, saya berharap dapat melakukan perubahan positif pada manajemen diri saya yang masih kurang dan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang terkadang saya masih sulit untuk mengambil keputusan dan mempertimbangkan segala risiko dari keputusan yang diambil. Dalam penguatan pembelajaran sosial dan emosional selaku pendidik, saya berharap dapat menjadi teladan dan contoh baik bagi murid maupun bagi lingkungan. Demikian Jurnal Refleksi Modul 2.2. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, dan jangan bosan menebar hal-hal positif agar kita semakin bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.